Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 232 biarkan dia tampil sendiri. Penguasa neraka itu melirik kedua lelaki itu dan suaranya yang rendah dan memikat terdengar dari mulutnya. Penguasa ini tidak peduli siapa yang memutarbalikkan siapa yang akan dibelokkan. Sekarang, pergilah cari orang yang tepat untuk penguasa ini. Mendengar itu, mereka berdua pun langsung bertanya, tuanku ingin mencari pemuda tadi. Benar sekali. Jawab Dewa Neraka dengan suara rendah dan berhenti sejenak sebelum menatap mereka berdua lalu melanjutkan berkata, itulah dokter hantu. Apa? Kedua lelaki itu terkejut ketika mereka berdua berteriak kaget bersamaan. Dokter hantu. Pemuda berjubah putih itu. Benarkah? Bagaimana tuan bisa mengenalinya? Mungkinkah tuanku keliru? Pemuda berjubah putih itu, bagaimana mungkin dia adalah dokter hantu? Grey Wolf memberanikan diri untuk bertanya. Sungguh sulit dipercaya bahwa pemuda cacat itu dan pemuda berjubah putih yang tampan itu mungkin adalah orang yang sama. Tatapan dingin sang penguasa neraka menyapu dirinya. Ketika Sadowan melihat itu, dia langsung berkata, bawahanmu akan segera mencari. Begitu suaranya jatuh, dia pergi dengan sangat cepat. Bawahanmu juga akan pergi mencari. Kami pasti akan menemukannya. Seru Grey Wolf dengan tergesa-gesa, tidak berani bertanya lebih jauh, tetapi segera berlari. Penguasa neraka itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya yang dalam menatap ke arah kerumunan. Ia berhenti sejenak lalu melangkah keluar ke jalan, membaur dengan kerumunan. Pada saat itu sang penguasa neraka beserta para pengikutnya tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sedang duduk di sebuah meja di sebuah warung kecil yang jaraknya kurang dari beberapa meter dari mereka, di mana setiap kata yang mereka ucapkan terdengar di telinganya. Aneh sekali. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Feng Jiu meraba wajahnya sendiri, tidak memahaminya. Dia jelas belum pernah melihat wajahnya secara utuh, jadi bagaimana dia bisa mengenalinya dengan penampilannya yang sudah pulih sepenuhnya. Setelah duduk di dalam bilik itu cukup lama, dia keluar dari dalam. Setelah melirik ke kiri dan kanan, dia lalu bergegas menuju sebuah penginapan. Setelah mencari sepanjang malam, baik Grey Wolf maupun Shadow One tidak dapat menemukan jejak Feng Jiu. Bagaimanapun, kota 6 jalan dihuni oleh beberapa juta orang dan kota itu terbagi menjadi banyak distrik. Setiap distrik dihuni setidaknya oleh beberapa ratus ribu orang dan mencari seseorang di antara ratusan ribu orang itu bukanlah hal yang mudah. Saat fajar menyingsing, kedua lelaki itu kembali ke pelataran dan melapor kepada tuan di rumah utama, tuanku, bawahanmu mencari sepanjang malam dan tetap tidak ada berita tentang tabib hantu. Tidak perlu mencari lagi. Suara penguasa neraka terdengar dari dalam rumah utama, penguasa ini punya cara untuk membuat dokter hantu muncul atas kemauannya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Grey Wolf dan Shadow One saling berpandangan. Membuat Ghost Doctor muncul sendiri. Itu mustahil, kan? Dia menghindari mereka dengan segala cara karena takut, jadi mengapa dia muncul sendiri? Namun, tuan mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Mungkinkah dia benar-benar punya cara untuk membuat dokter hantu muncul? Sementara itu, Feng Jiu saat itu baru saja keluar setelah memasuki ruangan untuk berkultivasi sepanjang malam dan seluruh tubuhnya terasa sangat segar dan nyaman. Kultivasi kekuatan rohnya sudah berada pada level Grand Spirit Master dan dia mempersiapkan diri dengan baik untuk mencapai level Foundation. Meskipun beberapa obat dapat digunakan untuk membantu kemajuan kultivasi seseorang, tetapi jika seseorang ingin memasuki level Foundation, Foundation Elixir tetap diperlukan. Akan tetapi, ramuan-ramuan dunia ini merupakan sesuatu yang belum pernah ditemuinya sebelumnya dan untuk dapat membudidayakan ramuan dasar akan membutuhkan sejumlah besar barang. Awalnya dia mengira bahwa kota 6 jalan adalah kota yang sangat makmur dan ramai dan dia akan mampu membeli semua yang dia butuhkan untuk membudidayakan ramuan itu. Namun karena dia telah menarik perhatian penguasa neraka, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Mengapa Tuhan neraka ini bagaikan roh yang tak tergoyahkan? Dia berganti pakaian menjadi setelan merah lalu keluar pintu, menuju ke sebuah toko mewah bernama Precious Treasure Pavilion. Tuan muda, silakan masuk. Silakan melihat-lihat. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, harganya bisa dinegosiasikan. Kata penjaga toko sambil tersenyum di samping, menuntun Feng Jiu masuk ke dalam. Pandangannya sekilas melintasi etalase toko sambil bertanya, pemilik toko, apakah Anda punya kompor pembudidaya ramuan di sini?